Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Bahagia sekali di sini saya Desi Suyatno dapat kembali menemani aktivitas Anda dalam program Jember Healthy bersama PT Marion Sam. Alami belum tentu aman dengan tema Jangan sepelekan sembelit dan nyeri sendi bila tidak ingin berujung di meja operasi. Nah pemirsa, di sini pastinya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang sangat hebat sekali, di mana beliau adalah Bapak Ahmad Hartono selaku Herbal Expertise Medicine dan Ibu Diah Kusuma Dewi. Baik, sebelum kita memulai pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Wah, bahagia sekali ketemu lagi ya Pak ya kita ya Pak ya. Baik Bu Diah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Desi. Aduh, selalu semangat ya. Baik, langsung saja dalam topik pembicaraan kita adalah jangan sepelekan sembelit dan nyeri sendi bila tidak ingin berujung di meja operasi. Wah, di sini saya bertanya-tanya Pak. Hanya sembelit dan nyeri sendi bisa sampai di meja operasi. Ini bagaimana clue-nya Pak? Betul. Jadi sebetulnya pemirsa, kesehatan itu memang terletak pada sistem tubuh kita, peran tubuh kita. Apalagi kondisi-kondisi sekarang ini ya kan. Jadi apa yang kita makan itu adalah merupakan salah satu faktor sebagai bagian dari kesehatan kita. Nah, zaman sekarang ini orang semuanya maunya serba praktis. Bapaknya kerja, ibunya kerja, pagi-pagi udah paling cepat pagi makan apa? Mie instan. Betul. Betul nggak? Nah, ini adalah ujung bakal daripada orang akan mendapatkan kasus yang sangat serius tadi. Apabila kita pada saat pagi hari kita mengkonsumsi sarapannya serba instan, maka menjadi masalah besar. Kenapa? Bahwa sistem peran tubuh kita ada terletak di sistem pencernaan kita, ya kan? Saya diajarkan waktu kecil pagi-pagi makan nasi, tahu, tempe, sampai sekarang masih begitu. Dan saya makan nasinya dikukus. Tapi kalau ibu sekarang paling mudah dengan apa? Dicolok deh. Nah, Pakai magicom ya Pak? sebabnya apa? Biasanya orang karena makinnya makanan serba instan makin cepet-cepet. Akibatnya makanan terutama adalah karbohidrat tadi tidak dicerna dengan baik, akhirnya timbullah gas. Nah, saat timbul gas, maka yang menjadi masalah lah besok pagi-pagi atau habis makan terasa begah gitu, pengap. Yang menjadi masalah adalah besok paginya makanan yang harus kita buang itu menjadi masalah, menjadi apa? Sembelit. Nah, awal dari sembelit inilah yang akan menimbulkan masalah baru yang namanya wasir. Ya kan? Karena pada saat dia sembelit pasti akan mengejar, betul. Wasir ini ada tiga stadium. Stadium yang paling awal sekali adalah pada saat dia sembelit setelah selesai BAB terasa gatal dan pedih, ya kan? Gatal pedih dan kadang-kadang ada sedikit tonjolan seperti kelereng gitu. Ah, biar aja. Kalau dibiarkan, kenapa? Karena kalau orang kena wasir ini biasanya jarang ke dokter Mbak Desi. Kenapa? Malu. Betul nggak? Kalau dibiarkan maka bertahun-tahun biasanya 2-3 tahun akan muncul lagi stadium kedua. Stadium kedua pemirsa adalah pada saat BAB dia sembelit, dia mengejen itu akan keluar tonjolan, ya kan? Betul nggak? Tonjolan ini biasanya agak besar, ya kan? Dan biasanya nggak lama dia bisa masuk sendiri. Ya. Tetapi kalau ini dibiarkan lagi maka tonjolan tadi nggak bisa masuk dan harus didorong. Pada saat tonjolan tadi harus didorong maka dia mulai khawatir karena kadang-kadang disertai dengan darah. Dan darahnya itu seperti lebih banyak daripada menstruasi tadi. Nah, lama-lama biasanya pada saat dia mengalami kondisi sembelit dan tidak ke dokter, maka akan mengalami stadium yang serius, stadium 3, di mana pada saat itu tonjolannya nggak bisa masuk, terkunci. Baru dia akan ke dokter. Karena tonjolannya menetap dan kemana-mana bahwa tonjolan itu sakit sekali, ya kan. Dan ini tersiksa, kenapa? Karena tentu saja biasanya mulai dari anak-anak sampai biasanya usia dewasa tadi. Dan ini pastinya berlaku untuk semua jenis semua kelamin, orang, semua orang kan mempunyai risiko terkena wasir tadi. Jadi pada stadium. Nah, pada stadium yang serius tadi, stadium 3 di mana terkunci nggak bisa keluar lagi, maka baru dia ke dokter. Kalau udah keluar di daerah anusnya, dokter bilang apa? Operasi. Wow, stadium 3 ini biasanya dirasa sudah berapa lama? Biasanya tahunan, mulai dari kecil sampai kira 10-15 tahun. Baru bisa berani ya, ke jadi dokter. awalnya mulai dari anak-anak nih. Dari anak-anak. Dan kasusnya mulai dewasa. Jadi kejadian wasir ini mulai biasanya udah usia kira-kira 20, 21, apalagi kalau dia kerja di kantor, presenter yang tiap hari dia di itu, kameramen juga risiko karena dia membawa beban berat, ya kan.
Dan kebiasaan pada saat kita BAB dengan WC duduk, dia membaca novel atau membaca SMS, itu berat lagi. Nah pada situlah baru dia ke dokter operasi. Pada saat dia operasi takut sekali dengan. Terus Pak, bagaimana bisa nggak dioperasi? Tentu saja di zaman yang serba modern ini bisa wasirnya bisa diatasi dengan apa? Tanpa operasi. Dengan cara apa? Tentu saja dikempeskan. Karena wasirnya itu kan merupakan balon ya. Jadi kalau dipotong dioperasi bisa juga, tapi muncul lagi. Oh, karena biasanya karena sampai di situ ya. Iya, Ya? karena balonnya bisa juga 2, 3 sampai 6 tuh. Jadi gelembungnya tuh bisa banyak di dalam tuh. Jadi kalau dioperasi sekali bisa muncul lagi lah. Kalau makanan kita tadi tetap mengkonsumsi serba cepat, terutama lah makanan yang mengandung pedas cabai-cabai tadi. Nah, sehubungan dengan konsumsi tadi, maka caranya bagaimana? Caranya tentu saja dikempeskan dari dalam dan dari luar. Dengan cara apa? Itu dengan cara karena penyakitnya dari makanan, maka obatnya juga dari makanan, ya kan? Nah, makanan apa saja yang paling tepat lah makanan-makanan yang mengandung antioksidan yang spesifik yang bekerja pada usus besar tadi, dan juga makanan-makanan yang bisa mengempeskan, serta adalah beberapa minyak yang bisa mengempeskan tadi, ya kan? Tidak cukup di situ aja Mbak Desi, kenapa? Ternyata tadi orang yang makan serba cepat ini membuat badannya jadi tambul. Gemuk. Oh, iya. Nah, kalau sudah gemuk, apa yang terjadi? Penyakit lain adalah penyakit yang namanya osteoartritis atau radang sendi. Nah, saya kebetulan membawa bagian dari sendi kita. Jadi kalau pemirsa yang punya bapak-bapak, ibu yang sudah memasuki usia 40, kalau pagi-pagi bangun tidur terasa nyeri di lutut kanan kiri, nah ini bagian sendi. Sendi ini adalah, di sini ada tulang rawan ya. Ini ada tulang rawan. Ini adalah bentuknya seperti apa ya? Kalau kita Mbak Desi makan ayam itu yang putih tuh, enak nih, ya kan? Oh. Yang apa sih? Tulang lunak ya. Nih. Nah ini bisa di shot Mas ini ya. Ya, nah ini tulang rawan ini lama-lama kalau gemuk dia mengalami kerusakan karena dia sebagai beban dia akan sebagai bantalan deh. Kalau mobil itu seperti shockbreaker ya. Bisa keropos juga ya. Bisa keropos juga dan bisa rusak juga nih, bisa rusak juga. Akibat apa? Akibat kegemukan tadi atau akibat karena faktor usia tadi. Jadi makin lama tulang rawan ini makin, dan di antara tulang rawan ini ada minyak. Supaya apa? Seperti shockbreaker bisa empuk dia. Jadi kalau kita jalan dia membal gitu. Nah, tapi karena berat badan yang luar biasa tadi, dia akan terkompresi. Contohnya lah, mobil yang harusnya diisi 5 orang, diisinya 7 kan pasti jeglok lah, persis. Tidak seimbang ya Pak ya? Nah, oleh karena itu yang sering terjadi nih, pasien yang mengalami osteoartritis atau rematik sendi, terutama orang yang sudah masuk ke 40, jadi pagi-pagi bangun tidur terasa nyeri, lutut kiri atau lutut kanan, nanti setelah 15 hilang lagi. Nah biasanya mereka gampang sekali ke apotek membeli obat setelan. Jadi pemirsa hati-hati kalau ke apotek diberikan obat setelan, ada 3, jadi biasanya 3. Pertama anti radang, karena bengkak ya kan, anti nyeri, betul enggak? Jadi anti radang, anti nyeri, dan biasanya diberikan glukosamin. Nah ini harus hati-hati. Memang tulang rawan ini perlu dibentuk kembali. Dengan cara apa? Itu dengan penambahan yang namanya proteoglikan tuh. Itu prosesnya berapa lama lagi? Kalau kira-kira antara 1 sampai 4 bulan deh. 4 bulan. Iya, karena zaman dulu orang kan diberikan glukosamin. Kalau glukosamin itu bagian yang bisa membentuk proteoglikan. Tetapi glukosamin ini mempunyai risiko jangka panjang, karena jangka panjang tuh risikonya terkena kencing manis. Karena jadi bisa dari dalam, jadi bisa diobati, tapi ada efeknya kencing manis jadi. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mengatasi osteoartritis radang sendi terutama yang mengalami nyeri-nyeri pada lutut? Maka pengobatan yang sekarang adalah bagaimana membentuk kembali proteoglikan, ya kan? Tapi tidak menyebabkan kencing manis. Nah, ini biasanya ada pengobatan atau terapi khusus ya dokter ya? Terapinya terapinya dengan terapi namanya nutraceutical. Jadi nutrisi yang membentuk tulang rawan sendi baru tanpa menyebabkan efek samping. Dengan apa? Tentu saja dengan memasok gitulah. Biasanya ada makanan yang dikatakan sebagai jamur salju. Ada juga yang dikatakan sebagai ginseng laut, itu akan menjadi satu yang akan membentuk minyak sendi. Jadi minyak sendinya kadang-kadang itu kalau nggak bisa itu disuntik. Dan sekali suntik itu bisa 5 juta. Jadi langsung pemirsa, ke sendinya itu ya? Iya. Dan kalau sampai disuntik nggak bisa lagi tadi, ujung operasi lagi. Iya. Nah sekarang bagaimana tadi mengatasi osteoartritis atau radang sendi yang luar biasa, terutama orang-orang di daerah Jember ini kan biasanya sholat ya kan, atau mungkin sering mengadakan tadarusan ya kan. Iya, betul.
duduk gitu kan, berdua, aduh ini repot sekali. Nah, maka sekarang ada cara untuk mengatasi osteoartritis radang sendi itu dengan cara apa? Nggak perlu disuntik, tapi dipasok lagi makanan yang bisa membentuk tulang rawan baru dan memasok minyak sendi. Berarti lewat nutrisi juga ya dokter Nutrisi ya? juga. Ini ya. Nah, nutrisi apa aja deh. Jadi pemirsa nggak usah takut jadi yang terkena dari apa sembelit atau terkena wasir mulai dari mulai stadium pertama sampai stadium yang sudah serius tadi, ketiga tadi yang sudah operasi dengan nutrisi, termasuk juga yang mengalami dari yang kegemukan atau yang sudah mulai usia lanjut mengalami radang sendi atau rematik osteoartritis, maka nggak usah takut lagi. Sekarang ada makanan nutrisi dalam bentuk yang namanya nutraceutical untuk mengatasi pembentukan tulang rawan baru dan memasok oleh sendiri sehingga nanti sendinya akan bebas bergerak tanpa nyeri dan tentunya sangat-sangat aman tadi. Namanya tidak ada efek samping dan penyakit baru yang harus ditimbulkan karena ya. dalam konsep pengobatan alam ini harus 4. Yang pertama dia harus suportif. Kalau pasiennya diberikan obat dokter, maka boleh harus sama-sama dokter. Yang keduanya tentu saja lah kuratif, mengobati. Tapi yang lebih penting adalah protektif. Jadi mengobati tapi harus melindungi. Jangan sampai tadi dikasih glukosamin diobati tapi nggak dilindungi, kena diabetes, nggak boleh. Jadi protektif, jadi kuratif harus protektif. Dan yang keempat lah holistik. Pengobatannya sempurna tadi, nggak perlu diinjeksi, langsung diminum. Biasanya cuma efeknya nggak bisa cepat memang ini. Kenapa? Karena tadi nutrisi. Tadi konsepnya alami belum teman, hati-hati. Kalau kita minum jamu nih, kan jamu. Karena jamu sekarang banyak dimasukin obat-obat kimia. Jadi kenapa alami? Karena memang jamunya alami, tapi isinya bukan alami. Nah ini ada. Nah, oleh karena itu pemirsa yang mengalami wasir yang sudah takut dioperasi, ataupun mungkin bapaknya, mbahnya yang mengalami osteoartritis radang sendi, yang sudah repot harus diinjeksi, nggak usah takut. Maka ada solusi yang tepat sekali dengan solusi nutraceutical, nutrisi dari makanan, penyakit dari makanan, obatnya juga dari makanan. Nah ini apakah bisa sebagai bentuk antisipasi juga dokter? Ya, jadi tentu saja karena begitu banyak sekarang orang tema sekarang go back to nature kan. Di dunia ini sekarang pengobatan semua go back to nature. Karena pengobatan modern itu juga awalnya dari alami tadi. Kira-kira dari zaman Cina tadi. Karena memang adanya obat-obat modern ini awalnya dari ya. Jadi awal mulanya memang dari Cina deh. Kira-kira sebelum Masehi itu udah ada pengobatan Cina. Konsep dari situ dikembangkan menjadi modern. Sekarang balik lagi seperti siklus, orang akan mengalami siklus dari bawah seperti naik sepeda dari bawah ke atas lagi, bawah lagi. Kira-kira gitu. Oke, ya. Baik. Nah, sepertinya pemirsa yang ada di rumah ini semakin penasaran dengan Betul. produk apa dan Ya, bagaimana nutrisi sih apa ya? bentuknya, nutrisi Ya. apa. Nah, ini kita tahan dulu, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.